karena telat mendapatkan penanganan seorang bayi meninggal dunia di dalam kandungan. Ambulan yang membawa ibu sang bayi terhambat akibat penutupan jalan di Trans Maumere, Larantuka, dan terlambat tiba di rumah sakit Maumere. Penutupan yang dilakukan oleh Sanboru terhadap penutupan jalan negara Trans Maumere Larantuka terjadi di Desa Hikong, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Penutupan jalan ini terjadi walau pemerintah setempat tidak mengeluarkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Akibatnya pada Sabtu lalu, seorang ibu hamil yang tengah dibawa ke rumah sakit Maumere telat ditangani. Sang bayi pun meninggal di dalam kandungan. Perjalanan ibu hamil tersebut menuju rumah sakit terhambat penutupan jalan. Turun di sini anak ada penjantung, memang masuk langsung meninggal. Anak perut. Anak laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Anak keberapa itu, Pak? Anak keempat saya. Keempat ya. Ama mereka dari sana hari apa? Hari Sabtu. Ya. Jo, dalam perjalanan mungkin kamu bisa ceritakan. Baik, istri saya baik, jenuh. Anak punya denyut jantung baik semua. Tapi pas mau masuk itu, sebentar pendaran tuh terus orang dari sana kan tahan tuh. Pala dengan portal itu karena takut COVID-19 itu. Nah, terus saya dengan istri saya di dalam ambulans, hanya perawat dua yang turun waktu itu. Ada buku tengkar juga perawat bilang. Kira menurut Bapak Desa sampai dengan Menurut Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Sika, alasan penutupan ruas jalan Transnegara oleh Kepala Desa dinilai tidak objektif karena PSBB pun belum diberlakukan di wilayah tersebut. Di NTT belum ada PSBB, bahwa terkait dengan zona merah ya. Nah, merujuk pada aturan PSBB maupun juga aturan PP 21 2020 dan juga Peraturan Menteri Perhubungan nomor 25 tahun 2020 tentang pengendalian transportasi, itu ada pengecualian, itu kendaraan keamanan, ambulans, barang logistik itu tidak diperkenankan untuk ditahan. Yang berikut, adanya aktivitas pemalangan jalan negara yang dilakukan oleh kepala desa seperti apa? Secara regulasi dibenarkan atau tidak? Iya, ini terkait kemarahan kepala desa dan masyarakat Hikong atas stigma yang ditetapkan oleh yang diberikan oleh teman-teman dari Polres Timur bahwa warga Sika itu sudah terpapar virus corona, sehingga atau bagaimana? Ya, menurut saya Sementara itu jasad bayi telah dimakamkan di rumah keluarga di Kelurahan Ama Agarapati, Kecamatan Larantuka. Sementara sang ibu masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum TC Healers Maumere. Dari Sika NTT, Taufik Koban, TV One mengabarkan. Oke. Baik, saya kira itu live kami dengan Bapak Desa Hikong. Ya, penutupan jalan negara Trans Maumere Larantuka di Desa Hikong, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur ini dilakukan walau belum ada penetapan PSBB di wilayah tersebut. Nah, kita akan berbincang dengan Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Sika, Bapak Ferdi Lepe. Selamat petang, Pak Ferdi. Selamat petang. Ya, Pak Ferdi, menyikapi kasus ini sebenarnya apa latar belakang warga sekitar menutup jalan negara ini, Pak? Baik, terkait dengan penutupan itu adalah bentuk amarah kepala desa dan warga masyarakat Desa Hikong terhadap perlakuan yang diterima oleh warga Hikong dan kepala desa di perbatasan Larantuka di Kecamatan Ulangitang di Boru. Perlakuan apa, Mereka Pak? perlakuan bahwa kepala desa mau ambil ATM di Boru saja harus pakai rapid test. Masyarakat dilarang lewat karena nanti sebagai pembawa virus. Bahkan di Polres Timur itu dipasang portal jalan negara di portal, jam 7 malam sudah digembok sehingga masyarakat tidak bisa akses ke kebun dan sebagainya. Itu amarah stigma yang dibuat oleh keluarga di perbatasan, masyarakat di perbatasan Boru itu, Larantuka, itu yang membuat amarah kepala desa dan masyarakat. Sehingga kepala desa berinisiatif dengan masyarakat, mereka tutup jalan. Padahal di Kabupaten Sika itu tidak ada portal sama sekali. Petugas Dishub dan gugus tugas TNI Polri dan kesehatan kita tidak memasang portal. Kita hanya memasang barrier dan kerucut
ada pemeriksaan termogan, pengukuran suhu, lalu ada screening, lalu jalan. Baik. Tapi di sana pakai portal harus pakai rapid test. Itu yang memang mengecewakan. Menurut kepala desa, aturan yang di Flores Timur itu menguntungkan orang Flores Timur tapi merugikan warga Sika. Iya, apakah ini artinya sebenarnya boleh secara sepihak melakukan penutupan jalan? Karena ini berakibat sangat fatal terhadap salah satu warga yang akhirnya bayinya harus meninggal dunia. Ya, jadi ambulans itu lewat. Itu diperintahkan untuk buka dan itu ambulans lewat. Perjalanan dari Larantuka ke Maumere itu 153 kilo. Ya, 153 kilometer dari Larantuka ke Maumere. Karena Bupati Flores Timur menetapkan harus wajib rapid test, masyarakat Hikong juga minta orang Larantuka masuk Maumere harus pakai rapid test. Karena itu ada keadilan. Karena itu kita perintahkan penutupan harus dibongkar dan dibongkar lalu ambulans tinggal berjalan. Karena itu harus lagi melewati sekitar 70 kilo menuju Maumere. Ini sebelumnya sudah berapa lama jalan ini ditutup oleh warga sekitar situ? Hanya hari Sabtu jam 2 itu, lalu jam 10 malam dibuka. Setelah tim gugus tugas dari Flores Timur di perbatasan Padan Ramil, Pak Kapolsek, Pak Sekcam, dan Kepala Adat masyarakat datang menyampaikan maaf di kantor desa Hikong kepada kepala desa dan masyarakat desa Hikong. Iya, sebenarnya sebelumnya komunikasi seperti apa Pak sehingga akhirnya menutup jalan? Karena kan ini juga merupakan jalan negara. Iya, benar. Itu jalan negara, tetapi di Flores Timur itu dipasang portal, digembok. Nah, itu yang memang masyarakat di Hikong dan pelaku perjalanan dari Maumere yang untuk logistik, sembako itu juga tertahan. Kalau tidak rapid test, harus kembali. Jadi sembako-sembako tidak bisa masuk ke Larantuka. Dan itu ekonomi, pelaku-pelaku ekonomi merasa dirugikan sekali. Di masa pandemi ini, ikan segar tidak bisa masuk. Beras tidak bisa masuk. Dan itu apalagi stigma yang dibuat itu yang membuat Bapak Desa, Hikong dan masyarakat sangat terpukul karena mereka disebut sebagai pembawa virus. Oke, artinya saat ini kondisinya masih ada penutupan di beberapa titik atau sudah ada negosiasi semuanya oleh pemerintah setempat? Ya, sudah ada pembicaraan Bapak Bupati Flores Timur dan Bapak Bupati Sika dan jam 10 malamnya itu langsung dibuka. Dan semua kendaraan berjalan normal. Sementara di Larantuka sampai sekarang itu masih portal dan digembok. Sementara ini sampai sekarang sampai jam sore hari ini. Artinya kedepannya akan seperti apa Pak sehingga tidak ada lagi penutupan jalan yang tanpa harus dikoordinasikan terlebih dahulu? Oleh karena itu kita mohon kepada Pak Menteri Perhubungan, kepada Pak Presiden, perintahkan para bupati untuk bongkar itu portal-portal. Tidak boleh ada. COVID-19 di gugus tugas itu hanya penegakan protokoler dan edukasi, bukan menghalang-halangi orang. Bukan menghalang-halangi pergerakan logistik, barang dan sembako. Ini penting sekali. Oke, kendala utama di Larantuka masih ditutup apa Pak informasinya? Iya, karena semuanya harus pakai rapid test. Rapid test mahal Pak. 400.000 lebih. Kalau 2 orang jalan 800.000. Kalau pelaku ekonomi mikro, mereka sudah untungnya hanya 200.000, nah mengeluarkan rapid test itu 800.000. Tekor 600.000 Pak, rugi. Baik, nanti kita harapkan ada titik temu dan jalan keluar dari kasus ini Pak, bisa didengarkan oleh pihak-pihak terkait mengenai kondisi yang berada di sana. Terima kasih Pak Ferdi sudah berbagi informasi bersama kami dalam Kabar Petang. Selamat sore.